sebagai content creator, aku juga banyak konsumsi konten self development. Udah banyak aku makan saran-saran orang dan tips produktif. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya ada aja saran-saran self development yang aku nggak setujui, bahkan aku nyesel aku ikutin sarannya. Jadi aku bikin video ini untuk aku sekaligus untuk kamu supaya kamu nggak terlalu bulat-bulat saran populer ini. Hey girlies, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya kita ada bahas pertanyaan apa itu don't settle for less dan kenapa saran ini kita sering dengar dan apa yang harus kita lakukan dengan saran ini. Tapi untuk video kali ini kita akan bahas 5 saran populer yang aku nggak setujui bahkan menyesal karena aku ikuti. Disclaimer dulu sebentar, ini juga berlaku ke semua video-video aku. Opini aku itu berdasarkan perspektif aku, observasi aku, dan pengalaman aku. Tentu aja aku nggak tahu kamu secara personal, hanya kamu yang betul-betul mengenali dirimu. Jadi ambil aja saran dan opini aku sesuai dengan situasi kamu. Warning, kadang kata-kataku tajam. Anyways, utamakan passion. I'm sorry, tapi aku nggak setuju dengan ini. Apalagi di film-film kartun itu biasa tuh diagung-agungkan dan sangat di-glorify. Tapi di hidup ini kita punya sesuatu yang namanya tanggung jawab. We have bills to pay. I'm sorry, memang ini realitasnya itu kita punya biaya hidup. Aku selalu gak serak dengan saran ini dan ternyata itu juga pernah dibilangin oleh Timothy Ronald. Utamakan tanggung jawab dulu. Lalu ketika tanggung jawab kamu sudah terpenuhi, kamu baru boleh kerjakan passion kamu. Enggak semua harus tentang passion. Jangan sampai kamu miss opportunity, kamu miss peluang hanya karena kamu mikir itu bukan passion kamu. Ini mungkin kenyataan pahit, tapi di hidup ini tuh kamu nggak bisa ngelakuin hal yang kamu suka aja. Tapi kamu sangat bisa belajar untuk menyukai apa yang kamu kerjakan. Kamu harus bisa bertoleransi dengan kegiatan yang quote-unquote membosankan. Contohnya nih, aku sebelum punya bisnis, aku kerja sama orang. Apakah itu passion aku? Enggak. Dari dulu aku selalu mau punya bisnis. Tapi aku tetap kerjain karena aku tahu aku butuh pegangan. Aku mau mulai mandiri. Walaupun pekerjaan itu bukan impian aku dan bukan passion aku. Tapi aku tetap lakuin dan justru dari situ duitnya aku pakai untuk modal bisnis aku. Contoh lagi, bisnis. Aku suka bisnis. Tapi apa kamu mikir aku selalu suka apa yang aku kerjain? Untuk yang belum tahu, aku di umur 18 tahun aku mulai bisnis bernama Gumi Craft dan aku menyediakan DIY crochet kit untuk mengajarkan pemula belajar merajut. DIY kit aku udah lengkap dengan alat, bahan, kertas instruksi, video tutorial, bahkan kelas online. Dan untuk kamu yang masih bingung, kamu bisa one-on-one counseling private sama aku. Aku jamin kamu akan dipandu sampai rajutan kamu 100% selesai. Anak 9 tahun aja bisa diajarin, jadi udah pasti kamu bisa. Link ada di deskripsi dan di komen yang aku pin di video ini. Memang dari luar tuh kelihatannya seru ya punya bisnis. Sebenarnya memang seru, tapi banyak kegiatan rutin monoton yang harus aku kerjain. Contohnya, packing. Aku masukin perintilan-perintilan kecil-kecil dalam plastik. Itu membosankan loh. Kamu bayangin aja, aku udah siapin belasan ribu paket. Tapi justru dari kegiatan membosankan itu, bisnis aku bisa jalan. Disiplin itu membosankan, belajar itu membosankan, kerja keras itu membosankan, delay gratification itu membosankan. Bahkan ya, kalau kamu kerja di bidang passion kamu, pasti kamu harus melakukan pekerjaan yang membosankan juga. Tapi justru di fase bosan inilah yang akan menciptakan kesuksesan asal kamu konsisten berkembang. Jadi tuh kamu yang harus pinter-pinter bikin pekerjaan membosankan ini jadi seru. Contohnya, kalau aku lagi kerjain pekerjaan yang monoton dan rutin, aku bisa sambil nonton supaya aku lebih semangat kerjanya. Atau sesimpel kerja sambil denger lagu aja. Gak semuanya harus tentang passion. Utamakan tanggung jawab dulu. Konsisten adalah kunci kesuksesan. Consistency is the key to success. Berapa kali sih kita dengar kata-kata ini? Sebenarnya kalimat ini ada benernya, tapi banyak orang yang salah paham. Termasuk aku dulu. Percuma kamu konsisten, tapi kamu konsisten di hal yang salah. Kamu setiap hari males-malesan, itu juga namanya konsisten loh. Tapi apakah artinya kamu konsisten malas-malasan itu artinya kamu bakal sukses? Tentu saja tidak. Konsisten itu memang perlu, tapi kamu juga butuh berkembang, refleksi, dan adaptasi. Kalau kamu hanya membabi buta tanpa ngelakuin 3 hal itu, percuma. Hasilnya akan sama aja. Dan aku ngelakuin kesalahan ini. Aku dulu cuma tahu yang penting konsisten aja, yang penting disiplin aja. Sebelum aku punya bisnis, aku ada bangun brand untuk karya seni aku. Aku utamain bangun audience di Instagram. Tujuan aku ya supaya aku dapat komisi dengan karya aku. Aku post konsisten selama 3 tahun. Aku tekun pelajaran algoritma Instagram. Aku ngadain giveaway, events, nge-host kolaborasi. Segala-galanya aku coba selama 3 tahun itu. Hasilnya, zong. Aku
Aku dapat komisi aja masih bisa dihitung jari. Aku merasa outputnya itu nggak sesuai dengan input. Di pikiran aku yang dulu, aku udah coba segala cara. Tapi sekarang 3 tahun kemudian, aku jadi sadar kalau dulu tuh aku banyak keliru dan masih banyak yang belum aku coba. Coba kamu pikirkan, apa bedanya aku yang dulu dengan aku yang 3 tahun lalu itu? Jawabannya adalah knowledge gap. Iya, dulu aku konsisten ngepost belajar soal Instagram, tapi aku gagal karena aku nggak refleksi, aku nggak berkembang, aku nggak adaptasi. Karena pas itu, aku nggak paham. Aku cuma tahu yang penting konsisten aja. Kamu tahu kan quote-nya Albert Einstein? Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Atau dalam bahasa Indonesianya, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali dan berekspektasi hasil yang berbeda. Kalau kamu cuma tahu kamu konsisten tanpa kamu berkembang, adaptasi, dan refleksi, itu percuma. Sayang banget usaha kamu itu. Udah deh, aku straightforward aja sih ya. Kalau kamu mau ubah hidup kamu nggak bisa ngelakuin hal yang gini-gini aja. Harus ada yang berubah. Ikuti perasaan kamu. Aku tahu ada beberapa kasus di mana perasaan itu bisa menyelamatkan kamu. Tapi menurut aku sangat gak bijak kalau kamu ambil keputusan pure karena perasaan. Ini pernah aku bahas sekilas di video aku yang berjudul 4 cara ubah rasa malu jadi percaya diri. Jangan biarkan aksimu disetir oleh emosi atau perasaan kamu. Gak semua hal bisa pakai perasaan. Karena ketika kamu mau coba hal baru atau keluar dari zona nyaman, pasti perasaan kamu ya gak nyaman. Logika kamu tahu, kamu harus ngelakuin ini untuk berkembang. Tapi sedangkan perasaan kamu berkata lain. Perasaan kamu bilang, aku gak nyaman. Di saat itulah kamu harus lawan perasaan kamu dan ikutin logika kamu. Kamu tuh sebenarnya udah tahu apa yang harus kamu lakuin untuk berkembang. Tapi perasaan kamu itu loh, perasaan takut, perasaan cemas, perasaan gak nyaman, perasaan insecure, itu yang nahan kamu untuk berkembang. Sama halnya dengan pergaulan pertemanan dan memilih pasangan hidup. Logika kamu tahu, dia gak baik untuk kamu. Dia bikin kamu mempertanyakan nilai kamu sebagai perempuan. Dia yang menahan kamu untuk berkembang. Tapi perasaan kamu takut untuk tinggalin dia. Karena kamu takut sendirian, kamu masih sayang, kamu masih mengenang momen-momen positifnya. Disitulah dimana kamu harus berpikir rasional. Ketika kamu sedih, marah, takut, cemas, jangan biarkan emosi dan perasaan itu menyetir cara kamu berperilaku dan mengambil keputusan. Emosi dan perasaan itu sangat powerful, sangat kuat. Emosi dan perasaan bisa kasih tahu ke kita apa yang terasa nyaman, aman, atau familiar. Bahkan kadang bisa jaga kita dari bahaya. Tapi emosi itu sangat terkait dengan masa sekarang. Apa yang terasa nyaman dan aman sekarang dibandingkan dengan potensi perkembangan kita di masa depan nanti. Beda dengan logika yang berpikir ke depan. Logika kita tahu apa yang kita mau dan apa yang harus kita lakukan untuk menggapainya, walaupun itu nggak nyaman. Aku harus bisa mencintai diri sendiri sehingga aku rela nggak nyaman sekarang untuk masa depan aku yang lebih nyaman. Untuk menjadi pede, kamu harus tetap bergerak maju walaupun perasaan kamu bilang kamu nggak nyaman, kamu insecure, kamu cemas, dan lain-lain. Aku bisa bikin video-video soal produktivitas, tapi aku sendiri juga bisa merasa malas. Kamu pikir aku nggak malas rekam video ini? Aku lagi males, karena aku badannya capek, aku habis kerja. Tapi buat apa komplain? Kalau aku komplain-komplain doang, aku ikuti perasaan malas ini, kerjaan aku nggak akan kelar. Tujuan aku nggak akan tercapai. Follow the plan, not your mood. Ikutin rencana kamu, jangan ikutin mood atau perasaan kamu. Aku, kamu, kita semua di sini, semua orang di dunia ini tuh bisa merasa malas. Tapi bukan berarti kita bisa malas-malasan dong. Dan kamu tahu, aku di sini, di depan kamu lagi bikin konten. Karena itu aku melawan rasa malu, takut, dan gak nyaman aku. Dan sekarang, jujur aja perasaan gak nyaman itu masih ada. Jujur aja aku gak terlalu nyaman ngomong depan kamera. Tapi progres aku jauh lebih baik daripada awal aku bikin konten. Kamu bandingin aja video ini dan video lama aku. Masih ada kok videonya. Follow the plan, not your mood. Don't judge a book by its cover. Lagi-lagi sebenarnya kata-kata ini ada benernya. Memang ada beberapa kasus di mana saran ini berlaku, tapi menurut pengalaman aku, sering beberapa kali aku terselamatkan karena aku judge a book by its cover. Udah secara nature, manusia tertarik pada sesuatu yang terlihat menarik. Dari penampilan orang, kita kira-kira bisa tahu apakah dia orang yang disiplin, dia tuh tipe orang yang seperti apa, apakah dia orang yang kasar, atau apakah dia orang yang lembut. Mungkin ini agak membingungkan ya. Coba aku kasih contoh aja deh. Ini aku cerita sekilas saja. Dulu ada cowok yang suka sama aku. Tapi dari penampilan aja, aku bisa asumsi dia tipe cowok yang agak nakal, yang suka main cewek. Walaupun aku nggak tahu dia secara personal, dan aku bahkan nggak pernah ngobrol sama dia. Aku langsung bisa asumsi dia tipe cowok yang nakal. Dan ini aku bukan ngomongin mukanya ya. Aku nggak mikirin mukanya sesuai selera aku atau enggak. Bukan itu yang aku perhatiin.
Tapi tuh aku lihat bagaimana cara dia membawa dirinya, bagaimana dia berpenampilan, teman-teman di circle dia, tutur kata yang dia gunakan. Dari observasi aku udah asumsi duluan. Dan kamu tahu, ternyata terkonfirmasi oleh temanku. Katanya dia memang suka main cewek dan dia orang yang abusive secara fisikal dan emosional. Sebenarnya bisa aja asumsi kita salah atau kurang tepat. Namanya juga first impression, hanya asumsi. Tapi seringkali asumsi aku tepat sasaran. Saran aku, kamu jangan asumsi dari muka dia doang. Karena ada aja orang yang mukanya kelihatannya galak tapi ternyata dia lemah lembut. Ada juga orang yang mukanya kelihatan lemah lembut tapi ternyata dia beang kerok. Suka bikin drama-drama gak penting. Saran aku, kamu lihat dari bagaimana cara dia membawa dirinya. Bagaimana tutur kata bahasa yang dia gunakan. Apakah bahasanya kasar atau jorok, atau cara bicaranya lembut dan teratur. Bagaimana teman-teman circle dia? Apakah mereka tipe yang serius belajar dan kerja keras, atau amit-amit mereka tipe yang suka selingkuh? Teman-teman dia adalah cerminan dari dirinya. Jadi kamu perhatikan lingkungannya seperti apa. Orang lain boleh bilang don't judge a book by its cover, tapi di sini aku akan bilang you should judge a book by its cover. Karena itu bisa menyelamatkan kamu, bisa menghemat waktu dan energi kamu. Yang lebih tua, yang lebih tahu, adults know best. Kalimat adults know best atau yang lebih tua, yang lebih tahu, itu kita sering dengar. Mengapa demikian? Karena kalimat ini tuh berasal dari asumsi bahwa orang yang lebih tua itu udah lebih banyak tahu, lebih bijak. Memang ada benarnya juga, karena orang yang lebih tua lebih punya banyak pengalaman hidup. Tapi semakin kamu dewasa, kamu akan sadar bahwa nggak semua orang yang lebih tua daripada kamu itu semuanya kompeten atau bahkan beritikat baik sama kamu. Dulu aku pas masih kecil, aku maunya tuh dipimpin aja karena aku tahu aku orangnya masih kecil dan orang dewasa seharusnya tahu lebih baik daripada aku dong. Kalau ada yang aku nggak setujui, aku udah langsung asumsi kalau aku yang salah paham. Karena di pikiran aku, ya yang lebih tua yang lebih tahu. Tapi semakin aku dewasa, semakin aku sadar ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Kamu harus jeli dengan ketidakadilan dan kecurangan di dunia ini. Jangan letoy jadi orang. Kamu harus tahu peraturan yang berlaku supaya kamu nggak bisa dibodoh-bodohin orang curang. Semisalkan kamu mau daftar program, kamu mau beli jasa atau produk, kamu mau beauty treatment, kamu harus tahu aturannya. Do your own research. Lakukan risetmu. Bagaimana reviewnya? Ada nggak kenalan kamu yang bisa kasih testimoni? Kamu konsultasi dulu ke penyedia jasa atau produknya. Tanyain yang jelas bagaimana sistem pembayarannya. Apa yang akan kamu dapetin? Berapa dana yang harus kamu siapin? Ada nggak resiko? Pokoknya jangan malu bertanya. Bodoh amat kalau dia memikir kamu parno lah, kamu cerewet, kamu pelit. Biarin. Yang penting kamu tanya sejelas-jelasnya. Supaya nanti kamu nggak bisa dicurangin. Karena ini aku sering lihat terjadi dan bahkan pernah terjadi ke aku. Misalnya kamu udah bayar layanan A, terus kamu disuruh beli layanan B supaya layanan A bisa bekerja. Itu banyak banget curang-curangnya kayak gitu. Do your own research, lakukan risetmu. Atau mungkin sebenarnya orang itu beritikat baik, tapi ternyata dia nggak sengaja berbuat salah. Pada akhirnya orang dewasa itu juga tetap manusia kan? Orang yang jauh lebih tua daripada kamu itu juga tetap manusia. Dan sama seperti semua manusia di dunia ini, mereka bisa berbuat salah. Jangan langsung percaya sama orang hanya karena orang itu lebih tua daripada kamu. Kamu harus punya pendirian sendiri. Kamu harus berani bikin keputusan sendiri. Homework. Di setiap video, aku ada kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini, aku mau kamu refleksi. Pernah nggak sih kamu ikutin saran-saran ini? Terus kalau kamu bisa putar balik waktu, kamu bakal ngapain? Share di kolom komentar ya. Topik video berikutnya aku yakin banyak yang bisa relate. Video yang akan aku upload minggu depan itu khusus untuk kamu yang ambisius, mau sukses, yang mau banggain orang tua, yang mau mencapai financial freedom, tapi malas. Jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you, dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, girlies!